Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basira wa nadhira yudhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fi din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayyi faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk bertemu, saling berbagi ilmu pengetahuan, dan semoga pada kesempatan kali ini Anda dan kita semuanya dalam keadaan sehat jasmani, lebih-lebih dalam keadaan rohaninya. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tauhid ilahiyah dengan mengangkat sebuah tema, yaitu cara membuka cerminnya hati. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya di dalam diri seseorang manusia ini kebanyakannya itu ada hijabnya. Yang dimaksud ada hijabnya ini konteksnya bukan di jasad jasmania ini, tetapi konteksnya adalah di hati, di mana manusia ini kebanyakan hatinya itu ada hijabnya, alias ada tutupnya. Dan hijab itulah yang menjadikan manusia itu tidak bisa melihat nyatanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tutupnya hati itulah yang kami maksud adalah orang-orang kafir. Di mana orang-orang kafir ini mereka itu mau dikasihkan ajaran-ajaran keluhuran budi, mau diberikan ajaran-ajaran bimbingan kerohanian atau tidak, mereka itu tidak mempercayainya. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kami akan membahas di mana manusia ini yang satu ada cerminnya yang kotor, dan yang satu lagi cerminnya itu bersih bahkan mengkilap. Bahwasanya hati manusia ini diibaratkan sebuah cermin. Manakala cerminnya itu banyak kotoran, dan di saat kita menggunakan cermin itu untuk berkaca, cermin itu tidak jelas alias menjadi buram. Dan kotoran ini beraneka ragam. Ada yang cerminnya itu kotorannya
tipis, ada juga yang cermin itu kotorannya sedang, bahkan kotoran cermin itu menutupi kaca semuanya hingga kaca itu tidak bisa digunakan. Untuk itu saudara-saudaraku, untuk itu Allah memberikan solusi bagaimana cara membuka cerminnya hati, memberikan solusi untuk membersihkan kotoran-kotorannya hati tersebut, cerminnya hati tersebut, supaya manusia pada saat kita ini bercermin bisa kelihatan wajah kita. Untuk itu, saudara-saudaraku, berimanlah kita ini sampai dengan sempurna. Dan janganlah beriman itu hanya tanggung-tanggung. Jangan beriman itu hanya duduk di syariat dan tarekat saja, tetapi tingkatkanlah keimanan kita sampai dengan hakul iman, yaitu hakikat menuju makrifat. Dan ajaran tauhid ini untuk membersihkan kotoran-kotorannya hati, untuk membersihkan cerminnya hati, membuka hati, di mana untuk membebaskan dari belenggu-belenggunya hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, sehingga kita ini bisa menjadi budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menjadi budaknya hawa nafsu. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, apa sih sebetulnya tanda-tanda orang yang menerima ajarannya Allah itu? Tandanya seperti apa? Tandanya adalah hati mereka ini akan lari dari nafsu. Kalau hati mereka sudah lari dari nafsu, secara otomatis mereka akan lari menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun alasannya kita, jika Anda mau cerminnya hati itu jelas, kolbunya itu bersih, hatinya itu bersinar bahkan berkilau, maka manusia itu syaratnya hanyalah mau menerima ajaran-ajaran tauhid ilahiyah. Syaratnya adalah harus mau menerima ajaran-ajaran mengesahkan Tuhan, ajaran-ajaran kerohanian, keluhuran budi. Memang karena manusia ini awalnya telah mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bentuk apa manusia ini mengingkari Allah itu? Dalam bentuk apa? Yaitu mereka dalam bentuk hatinya itu selalu bersenang-senang terhadap urusan duniawi, selalu bersenang-senang tentang urusan-urusan jasad jasmania ini yang kami sebut yaitu syahwatun dunia. Mereka hanya memperhatikan
bagaimana caranya supaya tidak lapar, bagaimana caranya supaya dimuliakan orang, bagaimana saya ini agar jamaah pengikut saya banyak, bagaimana saya ini agar dipanggil abah, dipanggil tingkat 2, tingkat 3, dan seterusnya. Itulah saudara-saudaraku, manusia yang masih menjadi budaknya hawa nafsu, tidak menjadi budaknya Allah. Nah, syarat untuk menjadi budaknya Allah, syaratnya hanya satu, yaitu menerima ajaran-ajaran tauhid ilahiyah. Agar kita terbebaskan dari belenggunya hawa nafsu, agar kita terbebaskan dengan urusan-urusan kesenangan duniawi. Apakah tidak boleh kita ini mencari makan? Apakah kita tidak boleh urusan-urusan duniawiyah ini? Boleh-boleh saja, tetapi itu harus ada batasannya. Karena konteksnya ajaran hakikat menuju makrifat itu bukan konteksnya jasad, tetapi konteksnya hati. Silakan saja jasa jasmania itu mau kemanapun silakan. Yang penting hati ini harus bisa nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minallah, itulah yang paling penting. Dan hal ini seperti halnya kejadian oleh Nabiullah Adam alaihissalam yang telah mengingkari Allah tatkala masih di surga. Padahal beliau Nabiullah Adam alaihissalam itu sudah di-warning sama Allah, sudah diperingatkan oleh Tuhan. Wahai Adam, kata Allah, engkau boleh menikmatin surga ini, terserah apa yang kamu mau, tetapi wala taqraba hadhihi syajarah, janganlah engkau mendekati pohon itu. Jika engkau mendekati, maka engkau akan pasti memakannya. Karena bujuk rayuannya iblis, maka Nabiullah Adam akhirnya terjebak oleh iblis dan mendekati pohon kulti, akhirnya memakannya. Dan itulah sejarah yang tidak pernah dilupakan oleh manusia ini, tidak pernah dilupakan oleh keturunan-keturunannya. Akhirnya Nabiullah Adam alaihissalam setelah diturunkan di dunia, Nabiullah Adam itu sadar bahwasanya selama ini memang digoda oleh iblis, dibujuk rayu oleh iblis. Akhirnya beliau Nabiullah Adam alaihissalam bertobat nasuha, dan akhirnya Allah telah mengampuninya dan bisa kembali ke dalam surga. Begitu pula dengan kita. Jika kita ini mau kembali kepada Allah, ya Anda harus mau bertobat nasuha, seperti apa yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Jujur saja, sebenarnya manusia ini kebanyakan hatinya itu masih menyembah berhala dibanding sama orang-orang yang betul-betul menyembah Allah itu sangatlah sedikit jumlahnya.
Lalu bagaimana caranya kita ini untuk membersihkan kotoran-kotoran hati ini? Bagaimana cara membuka cerminnya hati ini dari debu-debu yang menyelimuti cermin kita, hati kita? Yang harus dilakukan yang pertama adalah kita ini harus mau melakukan amalan-amalan solehan, perbuatan yang bagus. Bukan hanya perbuatan bagus jasad jasmaniah ini saja, yang terpenting adalah bagusnya perbuatan hati terhadap Allah. Lalu yang kedua, kita harus memiliki pembimbing, yaitu guru akhirat. Kita harus punya guru akhirat, harus punya pembimbing, guru hakikat menuju makrifat, dan bukan kepada guru syariat saja. Karena kita jika salah langkah hanya berguru kepada guru syariat saja, maka yang diarahkan hanya duniawian saja. Hanya guru akhirat sajalah yang bisa menghantarkan hati kita untuk bisa melihat, menuju, dan bertemu pada Allah. Lalu setelah kita minta wejangan dari guru-guru akhirat, kita harus mau melakukan, mengamalkannya secara istiqomah. Itulah saudara-saudaraku cara membersihkan cerminnya hati yang masih kotor. Kita harus melakukan taubatan nasuha. Taubatan hati, bukan taubatnya jasad jasmaniah ini saja. Saudara-saudariku, perlu diketahui bahwasanya jika hati manusia ini masih mengimani bahwa selain Allah itu ada, itu artinya hati kita ini masih menduakan Allah. Dan menduakan Allah itu adalah termasuk syirik, yaitu syiriknya hati, syirik khafi, syirik halus. Dan syirik hati ini banyak tidak disadari oleh saudara-saudara kita. Padahal yang namanya syirik, menyekutukan Allah, itu adalah dosa yang sangat besar dibanding dosa membunuh atau dosa zina. Kalau syiriknya jasad jasmaniah seperti contoh membunuh atau zina itu, kalau di mata Allah itu mudah diampuni. Tetapi jika sudah syiriknya hati, syirik khafi, yang masih mengimani bahwa selain Allah itu ada, yang hidup itu ada selain Allah, yang nyata itu selain Allah, itu masih dikatakan syiriknya hati, syirik yang sangat halus. Itulah saudara-saudaraku, amal apapun, perbuatan baik apapun, itu tidak akan pernah diterima oleh Allah. Tetapi hal ini banyak tidak disadari oleh saudara-saudara kita, yang bahwasanya yang dikatakan taat jasad jasmaniah ini, yang seolah-olah dia sudah melakukan sholat 5 waktu, yang seolah-olah sudah melakukan sholat tahajud setiap malam,
sholat qobliyah ba'diyah dilakukan, sholat surat sunat dilakukan, semuanya. Manakala masih mengimani yang beramal adalah makhluknya, maka seluruh amal-amal itu akan runtuh dan akan gugur di mata Allah. Itulah saudara-saudaraku, semoga saudara-saudaraku yang melihat ini sadar dan menyadari sebetul-betulnya agar segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya membuka cerminnya hati itu bagaimana? Caranya Anda harus mau tidak mau panjenengan ini harus sampai dan bertemu pada Allah. Itu hanya syarat mutlak. Dan Allah itu hanyalah sebatas nama. Anda harus tahu dan bertemu kepada yang memiliki nama Allah tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawwahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad waktu malam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis, yang kami berkahi sekelilingnya untuk kami memperlihatkan padanya dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh dia maha mendengar, maha melihat. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwa Allah itu adalah Alladzi, di mana Alladzi ini adalah hidup yang memperjalankan diri kita, termasuk yang memperjalankan seluruh alam semesta ini, baik yang dianggap gaib atau yang dianggap nyata. Sudah jelas di sini bahwa yang memiliki nama Allah itu adalah Alladzi, yaitu hidup yang memperjalankan diri kita ini. Dan untuk bisa bertemu dengan Allah, Anda tentu tadi sudah saya katakan harus mencari guru akhirat, dan jangan salah, jangan hanya mencari guru dunia saja. Karena syaratnya mutlak, cara membuka cerminnya hati, Anda harus melihat dan bertemu kepada sang pemilik hati, yaitu hidup yang memiliki nama Allah. Baru cerminnya itu akan mengkilap seperti halnya bulan purnama. Itulah saudara-saudaraku cara membuka cerminnya hati. Walaupun sedikit yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan semoga saudara-saudara kita yang belum sadar dan belum bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan
Rahman Rahimnya serta diberikan hidayahnya. Untuk itu saudara-saudaraku, saya kira cukup sekian. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi